Baik, kita masih melanjutkan membahas PR yang kemarin belum selesai ya. Kemarin baru sampai nomor berapa? Itu PR-nya ada di halaman 14. Kemarin sampai nomor 9 ya. Jadi sekarang masuk ke nomor 10. Oke, kita masih nunggu teman-teman yang lain ya. Baru hadir 10 saat ini. Belum ini ya, telat. Tapi banyak yang telatnya, nggak apa-apa Mbak Mei. Ya, selamat malam Mbak Yuni Ani, selamat malam Mbak Lina Sari dan juga Mbak Islamiah Mukayan. Oke, sambil menunggu saya mencoba untuk menuliskan dulu nomor 10 di sini. Oh ya, yang Mbak Luli sudah punya buku belum? Pasti belum ya. Mbak Lulinya nggak tahu kemana nih. Oke, nggak apa-apa, mungkin dia menyimak, jadi saya lanjutkan saja. Ini soal nomor 10 ya. Soal nomor 10 ini jawabannya ada. Wait, sebelum Mbak Mei, tenang dulu. Ini saya mau nulis aja, nanti kita mulai 1 menit lagi, teman-temannya belum hadir nih. Yang depan 1 sekon. Loh, belum beres Mbak Lina, tenang aja. Ini masih nomor 9, sekarang baru nomor 10. Tuh, kok jawab tapi bingung. Nomor 10 ini kecepatan meter per second. Halaman 14 Mbak Yuni Ani. Selamat malam Mbak Nisa. Oke, karena udah pada semangat, langsung saja kita lihat halaman nomor 14 nomor 10. Jawabannya banyak yang jawab B. Sepertinya tidak perlu saya bahas ya. Tidak perlu saya bahas karena
Jawabannya sudah sangat-sangat jelas. Yang A, C, dan D salah ya. Ada yang berpendapat selain B? Tidak ada ya. Wah, kenapa Mbak Lina Sari? Mbak Lina Sari jawabannya apa? C. Ini masa satuannya hari. Masa itu kan berat. Ini salah ya. Nah, itu dia satuannya kata Mbak Via ya. Wah, kenapa bisa salah semua? Oke, lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini dengan sangat terpaksa tidak saya tunjukkan. Kira-kira jawabannya berapa? Nomor 11. Mestinya ibu-ibu tahu ini, kalau misalkan mau ke pasar kan nimbang. Nah, jawabannya D ya. Sangat jelas sekali. Jawabannya D ya. Oke. Jadi nomor 10 jawabannya D, 183 gram. Mbak Lina Sari ya. Nomor 10 jawabannya D, yaitu 183 gram. Oke. Sekarang nomor 11. Nomor 11 jawabannya D. Oh iya, sorry, salah. Ini salah ketik. Nomor 11 jawabannya D. Sekarang nomor 12 ya. Nah, pengukuran suatu besaran jika diulang-ulang oleh orang lain hasilnya tidak sama karena menggunakan satuan apa? Satuan tidak baku ya. Wah, ini udah pinter semua nih. Jawabannya B semua ya. Jadi kalau sifat satuan tidak baku itu apa? Sifat satuan tidak baku tidak standar ya. Jadi karena tidak standar itu nilainya akan berubah-ubah. Contohnya apa contohnya? Contohnya apa contoh satuan tidak baku? Iya, betul. Depa jengkal. Oke, masih pada ingat semua? Alhamdulillah. Nah. Oke, masuk ke nomor 13. Tinggi tiang rumah 5 meter. Nah, besaran yang digunakannya apa? Mana besarannya? Nah,
Ada yang jawab D, yaitu tinggi. Ada yang jawab B, meter. Vanessa Bagus jawabnya meter. Lain sendiri nih, berani beda. Nah, yang benar yang lain sendiri apa yang banyakan? Yang benar mana nih besarannya nih? Kalau meter itu apa meter? Kalau meter itu satuan. Nah, itu benar Vanessa. Jadi kalau meter itu satuan, sedangkan yang ditanya di sini besaran. Nah, meter itu satuan dari tinggi ya. Jadi jawabannya yang betul adalah D ya. Oke. Loh, Mbak Yuni jawab apa Mbak Yuni? Mbak Yuni emang tadi jawab apa? Oh, Mbak Yuni jawab B. Ya, salah. Jadi yang betulnya adalah meter itu adalah satuan ya. Satuan. Sedangkan yang ditanyakan adalah besaran. Oke. Kita lanjutkan nomor 14. Nah, di sini ada 6 buah alat ukur ya. Yang ditanyakan adalah alat ukur panjang. Nah, nomor berapa aja nih alat ukur panjang? Jadi di sini ada barometer. Udah gitu ada termometer. Udah gitu ada mikrometer. Kemudian neraca pegas. Kemudian neraca sama lengan. Kemudian jangka sorong. Nah, yang termasuk ke dalam alat ukur panjang adalah 1. Barometer, 2. Mikrometer, 3. Jangka sorong ya. Nah, ada yang jawab slide B 136. Mestinya benar semua ini ya, nggak boleh ada yang salah. Nomor 14 mestinya benar semua, B ya. Oke, selanjutnya nomor 15. Nomor 15 juga mudah. Pengukuran yang menggunakan satuan baku yang mana? Nomor 15. Nah, nomor 15 ini A. Panjang meja dengan jangkar. B. Volume benda dengan gelas. C. Luas tanah dengan tombak. Terakhir D. Waktu
dengan second. Nah, udah jawab semua D ya. Mana coba ada yang jawab A enggak? Oke. Kenapa yang ABC-nya salah? Kenapa yang ABC salah? Ya, malam Angelina. Yang B, nah ini apa nih Mbak Via Nuryanti? Kok B besaran fisika? Jadi jawabannya betul yang ini. Nah, semuanya adalah menggunakan satuan tidak baku ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah menggunakan satuan baku. Ini sekarang lagi halaman 15, nomor 15 Mbak Angelina ya. Jadi sini waktunya second ya. Oke. Selanjutnya nomor 16. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur garis tengah bagian luar tabung adalah oke, jadi saya coba gambarkan. Nah, misalkan di sini ada tabung ya. Oke, kurang lebih begitu ya. Oke, baik yang baru datang ini ya, yang baru datang. Sekarang kita lagi membahas PR. Lagi membahas PR IPA, pelajaran IPA ya. Pelajaran IPA, PR IPA yang ketiga ya. Jadi minggu kemarin pembahasan kita baru sampai nomor 9 halaman 14 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dan sekarang sudah sampai nomor 16. Nah, ini lagi membahas nomor 16 halaman 15. Silakan yang baru datang dibuka bukunya ya. Oke, saya lanjutkan penjelasan saya. Ini nomor 16. Ini ada sebuah tabung. Nah, sebuah tabung ingin mengukur garis tengah bagian luar tabung. Alat yang digunakannya apa? Bisa pakai jangka sorong nggak? Bisa pakai jangka sorong nggak? Ini jawabannya ya. Yang ada adalah Mister, kemudian B jangka sorong, C
raw meter D mikrometer. Nah, bisa pakai jangka sorong nggak? Nah, coba ada yang tahu nggak panjang maksimum dari jangka sorong berapa? Panjang maksimum secara umum jangka sorong berapa? Nah, ini jangka sorong ini panjangnya macam-macam ya. Jadi ada yang 150 mm, ada yang 250 mm ya. Ada yang 300 mm. Nah, pertanyaannya mungkin nggak diameter atau garis tengah tabung panjangnya 30 cm? Tidak ya. Jadi tabung ini rata-rata ukurannya besar ya. Nah, jadi jangka sorong. Nah, kalau mikrometer gimana mikrometer? Mungkin nggak? Mikrometer juga apalagi nggak mungkin. Ini biasanya digunakan untuk alat-alat kecil. Tinggal opsinya mistar dan raw meter. Nah, kira-kira nah, betul. Jadi ya, yang panjangnya cukup untuk menjangkau tabung itu adalah C ya. Jawabannya C. Sorry, salah. Udah salah berapa, Mbak Mei? Dikit yang benar apa dikit yang salah? Baru dua. Apa yang duanya? Dua salah apa dua benar? Oh, dua salah. Kirain dua yang benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini soal favorit nomor 17. Waktu itu sudah pernah dibahas. Coba sekarang nomor 17 jawabannya berapa? Ada yang jawab selain B nggak? Kalau ada yang jawab selain B, saya mesti ngulang nih ngajar jangka sorongnya nih. Waduh, ini Mbak Di Ajeng Raini minta dibahas nih. Mbak Di Ajeng Raini minta dibahas nih. Bayar kata Mbak Yuni tuh.
Oke, kita bahas. Ini coba saya bikin sketch sederhananya ya. Oke, di sini ada 4, kemudian ada garis tengah di sini, kemudian ada garis lagi di sini, kemudian ada garis tengah kira-kira di sini. Oke. Di sini kita buat garis sama rata, kecil-kecil. Oke, garis berhimpitnya terletak di nomor berapa? Kelihatan nggak garis berhimpitnya terletak di nomor berapa? Lihat di buku dulu. Lihat di buku, garis berhimpitnya terletak di nomor berapa? Lima apa 4? Ada di 4 ya. Garis berhimpitnya ada di 4. Oke. Jadi di sini ada angka 4. Kemudian ada angka 0. Kemudian ada angka 5. Letak di garis nomor 4. Yang nomor 5-nya ada di sini nih ya. Nah, begini.
Waalaikumsalam Mbak Siti Nuraini. Ya, oke, jadi kira-kira sketsanya begini ya. Pilihannya ada 5,4, kemudian 4,34, dan 4,33. Oke, ini pertama garis berhimpitnya ada di nomor 4 ya. Ini garis berhimpit, saya kasih huruf H tandanya ya. Oke, yang minta dibahas Mbak Diajeng Raini. Jadi saya nanya dulu nih ke Mbak Diajeng Raini, berapakah nilai skala utamanya? Berapa nilai skala utamanya? Empat saja. Empat apa Mbak Diajeng Raini? Empat sentimeter. Nah, dari mana Mbak Diajeng Raini 4 sentimeter? Salah, kata Mbak Via Nuryanti. Coba dibantu yang lain. Wah, Mbak Meihua 7, padahal di mana? Di layarnya aja nggak ada angka 7 ini. Dapat dari mana nih 7-nya nih? Kata Mbak Cela Monica 4,3 cm. Nah, ini ada dua versi nih, 4,3 dan 4,7 katanya. Yang mana yang benar? Nah, siapa ini yang aduh nih? Nah, jadi yang pertama dilihat kan garis sempit nih ya, Mbak Diajeng. Yang pertama dilihat garis sempit. Kemudian yang kedua dilihat adalah garis 0 yang ada di skala bawah atau di skala noniusnya ya. Jadi harus dilihat nih yang 0 di skala noniusnya ada di mana. Nah, garis 0 ini dijadikan batas hitung ya, batas hitung. Jadi batas hitungnya di sini.
Ini dihitung satu-satu, Mbak. Jadi dihitung dari sini ada berapa garis panjang ini sampai 0 ya. Jadi nun jauh di sana ini ada angka 0 ini. Nun jauh di sana. Nah, ini kalau saya panjangin si angka ini, jangka sorong ini, nun jauh di sana ada angka 0 ya. Nah, jadi sebenarnya Mbak Diajeng mesti ngitung dari angka 0 di sana atau di kiri sebelah sana tuh dihitung berapa garis yang kayak gini ya. Garis ini tuh ada berapa biji gitu. Nih garis ini tuh ada berapa biji mesti dihitung sama Mbak Diajeng. Cuman kan kalau ngitung satu-satu susah. Nah, dibantu lihat angka-angka di sini gitu. Ya. Jadi kalau udah ada angka 4 berarti di sini udah ada 40 garis ya. 40 garis kan. 40 garis di sini 41 nih. Ini 41 ya. Yang ini 42 nih. 42 garis. Yang sampai sini 43. Nah, ini 43. Stop. Nah, stop di sini nih. Gak boleh lebih. Ya. 43. Nah, ini 43 43 apa? Jadi ada 43 garis. Nah, kalau 43 ini satuannya milimeter. Ya kan? Milimeter. Nah, kalau dirubah menjadi sentimeter jadi 4,3. Nah, kalau mau lebih mudahnya Mbak Diajeng ingat sama penggaris, Mbak ya. Jadi kalau ada penggaris ya. Nah, ini ada penggaris kayak gini nih. Nah, ini saya sketch ya. Ya diumpamakan segitu aja gitu ya. Yang garis warna merah ini penggarisnya, sedangkan yang garis warna hitam ini adalah benda yang mau diukur ya. Nah, di sini rupanya umpamanya sini 0 ya. Kemudian sini 1, dua, 3, 4. Oke. Ini saya nanya sama Mbak Diajeng ya. Berapakah panjang garis hitamnya, Mbak Diajeng? Berapakah panjang garis hitamnya? 4-nya 4 pas apa 4 lebih? Di situ bisa terlihat dengan jelas 4-nya pas apa lebih, Mbak Diajeng. Nah, lebih dikit. Dikitnya seberapa? Tahu nggak? Nah, kira-kira kan itu jadi gini.
Nah ternyata nih lebihnya ada saat nih, ini ada garis hitam lagi nih. Nah lebihnya berapa sekarang? Nah jadi caranya sama persis seperti itu Mbak Diajeng, untuk menentukan skala di sini nih. Untuk menentukan skala yang ada di sini, nah, caranya sama kayak gitu ya. Jadi kalau di dalam menghitung itu nggak bisa bilang 4 lebih. Nah 4 lebihnya itu seberapa, lebihnya lebih aja apa lebih banget gitu kan, gitu ya. Harus bisa dihitung secara kuantitas sesuai. Nggak bisa lebih dikit kayak gitu, nggak bisa ya. Kayak misalkan Mbak Diajeng beli ayam ke pasar, nah ini harganya berapa, 100 lebih. Nah 100 lebihnya lebih apa, lebih dikit, 100 NT lebihnya lebih berapa Mbak, lebih dikit. Nah bingung kan bayarnya, harus jelas gitu ya. Jadi jelas sekarang dapat dari mana 4,3 nya ya. Nah 4,3 nya pertanyaan saya 4,3 apa ini? Empat koma 3 cm. Oke. Sekarang Mbak Diajeng lagi. Pertanyaan saya berikutnya, berapakah skala besar skala noniusnya? Nah, berapa nih besar skala noniusnya? Lo kok bengong lagi? Coba berapa skala noniusnya? Oke, yang lain bantu yang lain. Berapa skala noniusnya? Nol koma empat apa? Milimeter apa sentimeter? Udah Diajeng dari mana? 0,5. Nih Mbak Mei sudah tak tandain ini. Nih saya kasih tanda ini pakai garis H. H itu artinya impit. Nah, nah iya Mbak Diajeng udah ditandain tuh sama saya.
0,4 apa Mbak Diajeng? (0,4 mm). Jadi totalnya, jadi jawaban akhirnya yang mana? Jadi di sini 0,4 mm atau 0,04 cm ya. Jadi totalnya adalah 4,34. Bingungnya di mana Mbak Diajeng? Bingungnya di mana? Oke, nah, coba saya lihat dulu ya. Ada barang bisa diupload kan nih? Ada bahan bisa diupload kan nih? Wah, nggak tahu nih, ada yang geruntungan nih. Oke. Nih, coba sekali lagi nih Pak Diajeng, berapa nih panjangnya nih? Coba berapa skala utamanya nih? Skala utama. Oh, kok 9? Loh, kok 7? Lihat lagi sama saya, ganti lagi. Nih lagi Mbak Diajeng, saya gedein. Nih Mbak Diajeng ngitungnya ya, ngitungnya nggak boleh lebih dari angka 0. Nih angka 0-nya nih saya tandain nih. Nah, itu udah bener tuh. Itu udah bener itu. 3,7 ya skala utamanya. Ya, dia offline.
Dah. Sekarang ntar saya duluan yang ditraktir, baru yang lain. Nah, sekarang garisnya berhimpit di sini nih, Mbak Diajeng nih. Nah, nih garisnya berhimpit di sini nih. Nah, lupa aku. Tar. Ini 3,7-nya 3,7 apa, Mbak Diajeng? Nah, salah. Lucu itu Mbak Devita ya. Ya udah, fokus dulu sama ini, fokus dulu sama ini. Ini Mbak Diajeng ini 3,7 3 satuannya apa ini? Tiga koma tujuh apa nih satuannya? Bukan. Taruh. Yang ini nih, yang 3,7 ini nih. Nah, ini 3,7 cm, betul ya. Nah, sekarang bawahnya nih, skala noniusnya. Skala noniusnya berapa? Skala noniusnya berapa, Mbak Diajeng? Loh, Mbak Diajengnya hilang nih. Ya betul, 0,3 mm. Betul ya, 0,3 mm. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa hasil akhirnya, Mbak Diajeng? Hasil akhirnya berapa? Nah, jadi salah kan? Nih, lihat nih. Di sini satuannya ada sentimeter, ada milimeter. Mbak Diajeng mesti ingat, kalau menjumlahkan itu satuannya mesti sama dulu. Gak boleh beda gini. Makanya kalau ngitung lebih enak kalau pakai satu satuan yang sama. Jadi kalau skala utamanya dihitung cm, ya pakai cm juga. Kalau skala noniusnya bawahnya pakai mm, ya dua-duanya pakai mm gitu. Jadi kalau misalkan Mbak Diajeng ngitung pakai mm itu lebih mudah sebetulnya. Yang dihitung itu benar-benar garisnya aja.
jumlah garis dari 0 sampai sini. Jadi kalau sampai 3 itu 0 di antara 3 ke 4 ini kan ada 10 garis nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan dari angka 0 sampai angka 3 itu ada berapa garis? Ini umpamanya 0 ke 1 ada 10 garis gitu kan. 1 ke 2 ada 10 garis lagi. 2 ke 3 ada 10 garis lagi. Jadi totalnya ada berapa ini? Ada 30 garis. Masing-masing garis ketelitiannya 1 mm. Jadi ada 30 mm. Nah, ini berhentinya di tepat di angka 3 enggak? Kan enggak, berhentinya di sini. Ya tinggal ditambahin. Di sini ada jadi 31. Sini 32. Sini 33, 34, sini 35. Sini 36 sampai terakhir di sini 37 mm. Jadi di sini enak ngitungnya nih. Aduh, kenapa jadi gini lagi? Nah, itu. Nah, di sini jadi enak ngitungnya. 37 mm. Nah, gimana cara ngejumlahin yang kayak begini? Ingat lagi. Jadi di belakang 37 itu pasti ada angka 0,0. Loh, kenapa nggak disebutin? Ya capek kalau disebutin kalau 0 orang-orang, makanya disebutnya 37 doang. Nah, kalau menjumlahkan yang ada komanya harus disusun segaris. Nah, baru dijumlahin. Set. Nah, ini jumlahin ke bawah. Hasilnya hasilnya 3 sama seperti apa yang disebut 3,37,3. Loh, kok hilang? Nah, satuannya apa? Satuannya milimeter. Salah. Kok sentimeter Badi Ajeng? Orang dari tadi ini saya ngitung milimeter nih. Ini milimeter nih. Ini 30 mm. 30 mm itu sampai mana? Nih, sampai sini nih. Ini 30 mm nih. Di sini 31, ini 31 mm, ini 32 mm, sini 33 mm, sini 34 mm, sini 35 mm, ini 36 mm, ini 37 mm. Nah, 37 mm nih kalau misalkan 37 mm pas, angka 0-nya ada di sini nih, segaris dengan ini nih. Tapi sekarang posisinya nggak segaris. Nih, posisinya nggak segaris. Nah, posisinya nggak segaris nih, ada jeda nih. Ya, dipanggil dia. Ya udah, lewat dulu dah. Lanjut dulu ke nomor yang lain. Jadi tadi nomor 17 jawabannya apa? Nomor 17 jawabannya B ya. Jawabannya B. Oke. Lanjut lagi, nomor 18. Nomor 18.
Seorang pedagang kayu mengukur panjang kayunya dengan menggunakan tali. Udah ini mah. Kalau salah kebangetan. Yang salah traktir sekelas. Haha, Banjelina nih. Kenapa nih jawabannya A nih? Berarti salah nih. Banjelina jawab traktir sekelas nih. Wah, ngeles. Oke, jadi jawabannya 18 B ya. Tidak baku ya. Nah, kenapa tidak baku? Yang menggunakan tali. Tali itu bukan alat ukur yang standar gitu. Ya. Tidak standar. Oke, kita lanjutkan nomor 19. Nah, di sini ada 5 buah alat ukur. Nah, pertanyaannya alat ukur mana yang tepat untuk mengukur besaran pokok? Alat ukur mana yang tepat untuk mengukur besaran pokok? Wah, ini serentak banget nih jawabannya dia nih. 1 dan 5. Nah, kenapa nih 1 dan 5? Oke. Sekarang saya tulis dulu alat ukurnya ya. Alat ukurnya yang pertama neraca pegas. Yang kedua rollmeter. Yang ketiga gelas ukur. Yang keempat neraca Ohaus. Yang kelima termometer. Nah, ini sih Bapak Inem jawabannya B, katanya 3 dan 5. Nah. Oke. Mbak Diajeng sudah kembali. Ntar dulu, lewat dulu Mbak Diajeng. Oke, sekarang saya tanya ya. Nih yang ini nih, neraca pegas. Nah, neraca pegas itu ada yang tahu nggak neraca pegas satuannya apa? Buat apa nih neraca pegas nih? Ada yang tahu nggak neraca pegas untuk apa? Kalau nggak tahu ya, kalau nggak tahu nih, nah itu benar Mbak Mehwa nimbang. Jadi kalau misalkan nggak tahu, gambarnya itu ada di halaman 11. Kalau udah lihat gambarnya pasti tahu. Nah, timbangan bebek ya. Jadi kalau beli telur di pasar, nggak tahu di pasar sini mungkin ada nggak ya, pakai digital semua di sini nih. Kalau di Indonesia di pasar timbangannya ya ini neraca pegas ya. Nah, jadi satuannya yang dikeluarkan apa?
hasil satuan dari neraca pegas ini apa? Ya, jadi bisa kilogram atau mungkin bisa gram ya. Nah, gitu. Nah, sekarang raw meter. Raw meter ini mengukur apa? Ya, udah jelas, panjang ya. Panjang satuannya bisa meter atau cm gitu kan. Nah, gelas ukur. Gelas ukur. Ini untuk apa nih gelas ukur? Gelas ukur untuk mengukur apa? Kalau air yang diukur apanya? Nah, benar nih Pak Banjelina. Volume ya, mengukur volume. Biar jelas. Oke, sekarang neraca Ohaus. Neraca Ohaus buat ngukur apa? Wah, tahu. Emas itu apanya yang diukur? Gram ya, massa. Jadi massanya satuannya gram ya. Nah, sekarang termometer, gelas untuk mengukur suhu. Nah, pertanyaan saya, mana di sini yang jelas-jelas bukan besaran pokok? Mana di sini yang jelas-jelas bukan besaran pokok? Yang jelas-jelas bukan besaran pokok. Saya belum nanya jawaban nih. Di sini kan ada neraca pegas untuk mengukur massa. Kemudian ada raw meter panjang, volume, massa lagi, suhu. Mana yang bukan besaran pokok? Yang besaran pokok, yang bukan besaran pokok. Mana coba yang bukan besaran pokok? Nah, 3 ya. Alah, habis waktunya. Oh, mau habis, ini bukan habis. Nih, yang bukan besaran pokok adalah tiga ya. Nah, ini bukan besaran pokok. Ini besaran turunan ya. Yang lainnya masa besaran pokok bukan? Masa besaran pokok. Panjang besaran pokok bukan? Panjang besaran pokok bukan? Ya. Masa lagi ya. Suhu besaran pokok bukan? Nah, suhu juga besaran pokok. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Nah, jawabannya C dan D, betul ya.
jawabannya ada 2 nih. Jawabannya ada 2, C dan D ya. Jadi yang menjawab D betul, yang menjawab C juga betul. Oke. Kita lanjutkan nomor 20. Satuan panjang dalam sentimeter dalam sistem CGS. Ya, udah, nggak usah dipertanyakan lagi. CGS itu singkatan dari centimeter gram second, jadi sudah jelas. Panjangnya diukur dengan satuan sentimeter. Ya. Nomor 21. Nah, nomor 21, massa 1 kg setara dengan ini kita lewat saja ya. Karena saya juga harus mencari sumber dulu yang betul ya. Jadi nomor 21 dianulir dulu ya. Saya nggak mau asal jawab, takut salah ya. Oke, nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, 2 syarat yang harus dipenuhi oleh satuan yang baik. Yang dimaksud satuan yang baik di sini adalah satuan standar, ya. Nomor berapa yang harus wajib, syarat wajib untuk satuan standar? Ada yang jawab C, ada yang jawab A. C itu 1 dan 2, A itu 1 dan 3. Nah, sekarang pertanyaan saya begini ya. Untuk yang jawab 1 dan 2, 1 dan 2 itu kan C ya. C itu 1 dan 2. Jadi yang jawab C. Kalau misalkan penggaris tidak mudah diproduksi, itu gimana ceritanya? Bikin susah apa bikin gampang? Penggaris. Penggaris itu harganya mahal, umpamanya 1 juta. Nah. Jadi yang namanya standar itu harus mudah didapatkan ya. Yang namanya standar itu harus mudah didapatkan, gak bikin susah orang. Kalau beli timbangan aja susah, nah nanti susah juga timbang badan ya. Nah makanya oleh karena itu Islamiyah gak boleh ya, gak bisa kalau misalkan sebuah satuan itu tidak mudah diproduksi kembali ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah A ya. Oke, berapa soal lagi nih? 3 soal lagi kita ngebut. Dari suatu data diketahui bahwa waktu yang diperlukan oleh Dewi untuk menempuh perjalanan dari rumah ke sekolahnya adalah 10 menit. Berdasarkan data tersebut, yang termasuk besaran dan satuan adalah besarannya berapa, satuannya apa? Nah, C ya, waktu dan menit ya. Nomor 24. Nah berapa nih? Jawabannya berapa? Kalau salah berarti saya harus ngurang pelajaran, nambahin satuan. Ya, betul ya. Jawabannya D. Nomor terakhir.
nomor terakhir, nomor 25 ya. Nomor 25. Perhatikan gambar nama alat dan ketelitian dimiliki alat dan ketelitian yang dimiliki alat seperti gambar di atas. Jawabannya apa? 25. 23 coba. Nah, sekarang nomor 25. 25 apa? Nomor 25 yang jawab B dan C kebangetan. Alatnya namanya apa nih? Alatnya namanya mikrometer. Jadi mikrometer, yang disebut mikrometer itu dia jawaban A dan D ya. Jadi jawabannya antara A dan D. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, dengan demikian selesai sudah pembahasan PR kita. Dengan demikian juga selesai sudah pembahasan bab 1 dan bab 2. Pertemuan berikutnya kita masuk ke bab 3 ya. Nah, sebentar dulu. Ini kan PR. Ini yang kita bahas itu PR. Jawabannya kan belum pada dikirim ke saya ya. Kan ini PR waktu saya dikasih waktu sebelum Chinese New Year ya kan. Cuman karena sibuk jadi dipending. Nah, sebentar nih Mbak Rara, saya ada instruksi. Jadi nah, ya baik yang sudah, baik yang belum ya. Jadi ini kesempatan untuk mendapatkan nilai tugas 100 ya. Silakan dikumpulkan ulang jawabannya ya. Yang sudah mencatat jawabannya berarti ya bisa dapat 100. Yang belum yang nggak mencatat ya berarti harus mengerjakan ulang ya dengan jawaban sendiri-sendiri ya. Jadi bersyukurlah yang mencatat bisa dapat 100. Dikumpulkan jawabannya paling telat besok ya. Pilihan gandanya saja halaman 14 sampai 16, nomor 1 sampai 25 ya. Nah, yang ketinggalan Bapak Inem silakan mengerjakan sendiri ya. Nah, jadi dari kemarin kan saya nggak upload ini ya, nggak upload video ya, nggak upload video. Kenapa? Tujuannya itu jadi tugas paling telat dikumpulkannya hari Minggu jam 7 malam. Ya, Luli berarti nanti nyusul kalau udah ada bukunya ya. Kalau belum ya seharusnya tadi catat gitu. Jadi kan tinggal kirim jawaban aja, nggak harus ada buku ya. Kirim jawabannya saja paling telat hari Minggu. Hari Senin saya akan upload video pertemuan Jumat kemarin dan hari ini ya. Jadi kirim jawabannya saja paling telat hari Minggu ya. Kirim ke email atau ke inbox Facebook ya. Soalnya sama ya. Jadi soalnya halaman 14 buku sampai
16 ya. Pilihan ganda 1 sampai 25. PR3 Mbak Angelina ya, PR3. Kuis PR3 ya. Jadi silakan lewat email bisa, lewat Facebook bisa ya. Oke. Emailnya, waduh Mbak Mei masih lupa aja email saya. Ya boleh lewat Facebook, boleh, terserah. Lewat email boleh. Nah, oke. Ya, 1 sampai 25 saja. Oke. Baik, dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Saya cukupkan sekian. Mbak Cela ke Gmail boleh ya, khusus Mbak Cela, yang lain jangan deh, ntar pusing saya, banyakan banyakan media ya. Ya nomor 21 dilewat. Oke, baik, saya cukupkan sekian pertemuan ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.